Kami dari beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Universitas Hamzah Ponsuri. Sekarang kami duduk di semester 5 program pendidikan manajemen pendidikan Islam. Jadi kami tugas kami ini memilih atau mengobservasi, bertanya kepada salah satu guru. Kebetulan kami menanya ibu sebagai guru di Pondok Pesantren Ad-Derajat. Sebelum itu kami mintakan kepada ibu untuk memperkenalkan diri. Alangkah baiknya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Nama saya Julaidah Haryani, alamat di Penanggalan. Saya mengajar di Pesantren Ad-Derajat, di Mas Ad-Derajat dan MTS Ad-Derajat. Adapun pelajaran yang saya ampuh ada 2 kelas. Yang pertama di Alia saya mengajar pelajaran ekonomi, kemudian di MTS-nya saya mengajar pelajaran IPS terpadu. Mungkin ini saja yang bisa saya perkenalkan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu atas kenalannya. Langsung kami bertanya Bu ya, di awal-awal ini ya pertanyaan kami, perkiraan sudah berapa lama Ibu mengajar di MTS atau di Mas Ad-Derajat ini Bu? Alhamdulillah sudah lama. Sudah lama Bu? Sekitar lebih kurang 12 tahun mengabdikan diri di Ad-Derajat, pesantren Ad-Derajat. 10 tahun Bu ya? Ya, lebih kurang. Lebih kurang. Jadi selama 10 tahun ini Bu, apakah ada kira-kira sekolah memberikan penghargaan atau apresiasi atas kinerja Ibu selama 10 tahun mengabdi di Mas dan MTS Ad-Derajat ini Bu? Sejauh ini kalau penghargaan secara non materi mungkin belum ada ya. Tapi kalau penghargaan sekedar kayak sertifikat ataupun piala mungkin belum ada yang saya dapat. Mungkin kemarin ada beberapa kategori penghargaan guru di Ad-Derajat, tapi dalam kategori guru terfavorit atau berprestasi mungkin saya belum terdaftar. Tapi ada mewakili guru-guru Ad-Derajat yang beliau berprestasi atau mungkin memang berjasa dalam mengajar mungkin ya. Ada bidang-bidang tertentu yang mereka bisa gitu. Kalau saya secara pribadi belum ada. Belum ada. Iya. Berarti ada lah Bu ya sekolah yang memberi apresiasi kepada guru-guru yang lainnya. Ya, kalau buat guru-guru lain ada, tapi secara personal buat saya tidak ada. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Lanjut Bu, apa kira-kira yang paling memotivasi atau mendukung Ibu untuk bertahan lama mengajar di pesantren ini? Apa kira-kira yang memotivasi atau yang mendorong sehingga bertahan lama? Mungkin salah satunya ya, faktor pendorongnya mungkin karena ingin mengejar P3K mungkin gitu ya. Karena kan dari sekolah ya kita harus bertahan ya, gimana honor-honor ini kan bukan tidak tapi kan untuk berkelanjutan kita harus juga memang dari sekolah kan. Kalau kita berhenti karena memikirkan udah bosan dengan bertahun-tahun mengajar tapi tanpa ada rewardnya kan sama dengan ini juga. Jadi memang harus kita bertahan, semangat, saling memotivasi kan untuk terus berjalan. Ya mudah-mudahan kedepannya ada pengangkatan entah PNS atau P3K atau sertifikasi bisa jadi kan. Nah, itulah yang membuat saya secara pribadi termotivasi kan. Selain memang menyalurkan ilmu atau supaya ilmu kita makin berkembang, tidak ya diam gitu ya. Jadi harus memang kita mengajar supaya ilmunya makin berkembang. Kemudian motivasinya tadilah semoga ada pengangkatan dari guru-guru honor inilah khususnya kan. Karena nasib kita kan kedepannya ya gitu. Ya harus ada motivasi itulah memang kan. Kalau itu nggak ada ya mungkin down juga kita ya. Nah, apalagi di swasta ini kan. Nah, itu mungkin itu. Kami menanggapi Masya Allah banget Bu ya. Karena dari motivasi Bu yang kedua itu ya mengajarkan ilmu ya. Selain dari kita juga mengharapkan dari pemerintah pengangkatan Bu ya. Kami sangat sih bagus kami rasa motivasi dari Bu itu ya. Karena sebab termasuk amal jariah juga kita Bu ya. Iya. Baik Bu, selanjutnya karena sudah juga Ibu melihat apresiasi dari pihak sekolah dan ada juga kami pertanyakan dari motivasi atau pendorong apa Ibu bisa bertahan di sini. Satu lagi Bu, setelah Ibu lama di sini, saran apa yang Ibu harapkan untuk pihak sekolah demi kemajuan sekolah dan saran untuk kami juga sebagai mahasiswa ini Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Sarannya kalau untuk pihak sekolah ya ke yayasan ya. Ya, biar lebih majunya sekolah kita ini Bu kan. Mungkin membangun sarana sekolah yang lebih baik lagi lah ya, dari pembangunan, kemudian dari perpustakaan sendiri atau peralatan olahraga, bisa jadi yang membangun semangat saran gitu ya kepada pihak sekolah untuk bisa lebih berkembang dengan tadi yang memperbanyak program-program sekolah yang itu bisa dilihat nanti di masyarakat ya, agar diminati oleh masyarakat untuk menambah siswa masuk ke sini kan.
Kemudian pihak yayasan khususnya ya, karena kita swasta ini ya, harus memberikan semacam reward lah kepada guru-guru yang ada di sini kan, apakah dia bentuk materi atau non materi, atau bentuk dukungan yang lain, atau misalnya bentuk apa misalnya ya, mungkin ada pertemuan gitu ya dari yayasan langsung ke guru-gurunya supaya lebih kita termotivasi. Berhubung memang pihak yayasan sendiri agak jarang ya sama guru-gurunya itu berkumpul atau bertemu gitu ya, jadi kadang kita merasa kayak tidak diperhatikan atau bagaimana. Sebenarnya masih banyak sih, mungkin di kantor juga kan harus dibenahi, atau di sekolah, atau siswa-siswanya juga kan, atau misalnya untuk pakaian bisa jadi kan, yang itu tujuannya membangun ya derajat lebih baik lagi gitu kan, dari seragam sekolah anak-anak, dari buku-buku pelajarannya juga kan, dari perpustakaan, atau tadi peralatan olahraga kan yang memang anak-anak menyukai olahraga, atau juga guru-gurunya mungkin ada kantor khusus guru-guru ya. Nah, itu saran yang paling secara pribadi yang paling inilah untuk kemajuan sekolah, karena melihat ini sendiri juga masih sederhana sekali ya, masih apa adanya, yang mungkin jauh dari kata sempurna atau lebih baik ya, tapi begitupun kita tetap semangat, tetap termotivasi memajukan anak-anak didik kita. Bukan juga itu faktor utama, tapi kan tadi diminta ada semacam saran gitu untuk kemajuan sekolah ya, kita berharapnya semua ikut memajukan ya, dari fasilitas, kemudian dari guru-gurunya sendiri juga harus ini kan, mungkin tercipta misalnya kayak peralatan mengajar bisa jadi kan, jadi biar lebih semangat dan lebih menarik simpatisan orang-orang di luar sana agar memasukkan ya anak-anak ke derajat khususnya, mungkin itu. Ya. Dan setelah lama Ibu di sini ya, jadi setiap program sekolah atau instansi itu Bu ya, pasti ada yang namanya hambatan atau tantangan. Jelas Bu tah, apa sih kira-kira yang Ibu rasakan selama 10 tahun ini, tantangan atau hambatan selama mengajar di sini? Atau emang mulus-mulus saja Bu, nggak ada? Tapi menurut kami itu ya biasa, setiap program atau kantor instansi lainnya itu pasti ada tantangan dan hambatan Bu ya? Betul. Kalau tantangannya atau hambatan lah dulu ya, kalau hambatannya itu untuk memajukan sekolah ini ya gitu ya? Ya Bu. Mungkin kurang apa ya, dari sisi anggaran dana mungkin ya, yang terkadang menyulitkan. Sekarang ini kan dunianya ya, ketika ada uang ya semua bisa kita lakukan gitu ya, mungkin terbatas daripada pendanaan daripada yayasan sendiri kan, yang kuantitas muridnya sendiri kan tidak banyak, sehingga untuk membangun infrastruktur sekolah yang lebih baik, atau program-programnya, atau misalnya sarananya itu terkendala mungkin di pendanaan kalau menurut saya, sehingga mau bergerak pun kita ini itu kan sulit gitu ya, dengan keadaan ekonomi yang sekarang serba mungkin ya mahal atau mungkin serba sulit gitu ya. Jadi kalau tidak didukung dengan pendanaan yang besar untuk memajukan sekolah, saya rasa agak terhambat lah gitu ya. Memang terkadang ada bantuan-bantuan atau dari pemerintah pusat gitu ya, atau daerah, tapi karena masih banyak sekolah yang perlu diperbaiki, sehingga itu belum termasuk yang nomor satu, atau misalnya belum bisa ini, karena masih banyak hal-hal yang lebih penting lagi untuk kita bangun atau untuk kita gunakan setiap ada pendanaan yang dapat dari entah pemerintah pusat kah atau pemerintah daerah kah gitu kan. Jadi masih digunakan untuk hal-hal yang lain gitu. Itulah hambatannya dan tantangannya kalau menurut saya ya, karena tadi ya, kita untuk melihat dunia luar kan memang mereka sekolah-sekolahnya sudah lebih maju kan, program-programnya juga, kemudian siswa-siswanya juga, dan mungkin guru-gurunya juga kan, mungkin itu didukung dengan dengan lingkungan sekolah sendiri lah ya, yang mungkin karena